Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yang akan mempresentasikan dari mata kuliah Big Data terkait dengan data retail inventory. Nah, di sini ada saya Muhammad Irkatami seperti biasa dan juga ada saudari kita Mutiara Safitri yang akan mempresentasikan dari hasil pengolahan data kami. Check it out guys. Kita langsung ke materi pembahasan. Oke, jadi di Big Data ini kita sama kayak yang komputasi, kita ambil datanya yaitu data retail inventory. Nah, di sini kita akan proses cleaning, normalisasi, dan juga agregasi. Nah, lanjut. Ada landasan teori. Nah, landasan teorinya apa aja? Yang pertama itu ada data dan pengolahan data. Jadi menurut Sugiono 2017, beliau menyatakan bahwa data itu adalah kumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu ada cleaning data. Nah, menurut Rahardi pada tahun 2018, data cleaning merupakan proses penting nih yang bertujuan untuk memperbaiki atau menghapus data yang gak akurat, gak lengkap atau tidak konsisten. Nah, lanjut yaitu ada normalisasi data. Nah, menurut gimana nih Di cara bacanya? Nah, kira-kira ada Connolly dan Beck menyatakan bahwa normalisasi adalah proses pengoperasian data untuk menghilangkan duplikasi dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Betul nggak Bati? Betul banget. Nah, lanjut. Yang terakhir apa sih yaitu agregasi data. Nah, menurut Kadir pada tahun 2015 menjelaskan bahwa agregasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi terstruktur dari volume data yang besar. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke proses cleaning, normalisasi, dan agregasi, kita mau kasih tahu nih sebenarnya tujuannya apa sih kita dalam project ini. Nah, project ini itu bertujuan untuk mengolah data inventory retail melalui 3 tahap utama. Yang pertama itu cleaning, normalisasi, dan agregasi. Itu bertujuan untuk membersihkan data, terus mengklasifikasikan atau mengclustering data agar bisa dianalisis lebih lanjut. Betul. Nah, itu. Nah, terus kita pada tahap agregasi itu kita melakukan analisis meliputi total unit sold berdasarkan unit order, terus rata-rata diskon per produk, lalu harga minimum per kategori, dan juga unit order maksimum per store. Nah, lanjut kita tunjukin aja nih proses apa yang udah kita laluin. Oke, yang pertama itu ada proses cleaning. Nah, proses cleaning ini apa aja sih yang kita lakuin? Nah, pertama ini merupakan data aktual kita, data yang belum diapa-apain, data yang belum kita sentuh. Nah, lalu karena data kita itu alhamdulillah nggak kotor, jadi di sini kita hanya melakukan menghilangkan atribut yang kita rasa kurang relevan atau nggak dibutuhkan gitu. Seperti contohnya 3 atribut tersebut yang kita hilangkan ada atribut seasonality, holiday promotion, dan weather condition. Nah, ini 3 atribut yang kita drop, lalu akhirnya ini outputnya yaitu ada date, store ID, product, kategori, inventory level, unit sold, unit order, demand forecast, price, discount, dan competitor pricing. Nah, ini udah kita cleaning, lalu kita mau kasih bukti nih seberapa bersih data kita ke kalian. Nah, akhirnya kita masukin code yaitu df_is_null.sum. Jadi kita menjumlahkan seberapa banyak missing values yang ada pada data kita, dan ternyata 0 semua. Nah, akhirnya setelah kita tahu kalau hasilnya 0, kita lanjut yaitu menyimpan kembali data yang sudah kita hilangkan atributnya tadi dengan script seperti ini. Nah, kemudian jadilah dataset kita yang baru yang udah di cleaning. Itulah proses cleaning data dari dataset retail inventory. Selanjutnya yaitu ada normalisasi. Nah, apa aja sih proses normalisasi yang kita lakukan? Yang pertama ini saya melakukan normalisasinya itu manual di Excel. Jadi kita hanya mengambil 100 record karena aslinya data kita ada 79.361. Nah, segitu. Jadi kita cut cuma ambil 100 record karena Bapak bilang minimal recordnya itu 50, jadi ya udah kita ambil 100. Jadi enggak kita ambil semuanya. Nah, setelah itu
setelah kita ambil cuma 100 record, kita normalisasikan menjadi 4 collection. Kenapa kita pokoknya di sini tuh kita nggak ada proses yang 1NF, 2NF, 3NF karena kita langsung ambil 3NF-nya aja ya. Nah ini jadinya itu ada 4 collection. Yang pertama itu ada sales, forecast, inventory, dan product. Nah kemudian kita nggak hanya melakukan normalisasi itu di Excel saja, kita juga melakukan normalisasi di MongoDB karena kita akan melakukan agregasi di MongoDB. Jadi kita normalisasi dulu di MongoDB. Nah ini ada skripnya, skrip kita untuk menormalisasi di MongoDB. Izin sambil baca ya di. Oke. Nah proses ini kita jalanin cuma dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan atributnya masing-masing, seperti atribut inventory store itu ya. Sales dan juga Masing-masing. Nah langkah ini penting untuk menghilangkan data yang ganda, bisa juga untuk mempercepat pencarian data. Nah kemudian apa sih outputnya dari script ini? Nah ini outputnya. Setelah kita masukkan script ini, kita berhasil mengclustering data yang tadi kita mau menjadi 4 collection. Collection yang pertama itu ada forecast, inventory, dan product dan sales. Kenapa ini ada? Ini tuh data aslinya. Jadi sebelum kita masukin script ini, kita harus upload data set yang masih utuh, yang belum ke clustering. Ini proses normalisasinya. Selanjutnya, nah ini saya mau ngasih unjuk apa aja sih isi collectionnya. Takutnya kan kayak nggak percaya gitu kan, ini udah ke clustering tapi ada isinya nggak nih collectionnya. Nah ini kita kasih bukti kalau collectionnya itu beneran ada isinya. Nah ini collection forecast itu ada atribut ID. Nah ID ini untuk menggabungkan atau atribut unik buat mengagregasi, menghubungkan antar apa ini namanya collection. Nah terus ada atribut date, atribut product underscore ID, atribut demand forecast. Terus selanjutnya ada collection inventory, collection sales, dan collection products. Nah next kita ke tahap agregasi. Nah proses agregasi data dengan minimal 5 function karena Bapak minta kita sekiranya membuat minimal 5 function. Nah function yang pertama kita pakai sum nih Di. Nah di sini kita tuh mau cari menjumlahkan unit sold berdasarkan unit order. Nah di sini keluarlah hasilnya. Total unit sold itu 975, 489, 1022. Nah selanjutnya kita pakai apa ini namanya? Function average. Nah di sini kita mau menghitung rata-rata diskon per produk tuh berapa sih? Produk apa aja sih yang dapat diskon segini? P001 ada jumlah sekitar 14 dan juga 008 ada 13 dan juga produk lainnya seperti itu. Ya, nah lanjut di function ketiga kita pakai function min. Nah di sini tuh kita mau cari minimal price dari si produk ini. Nah ini akhirnya muncullah si dari kategori elektronik itu minimal price-nya itu ada 20.74. Begitupun seterusnya sampai clothing. Lanjut. Ini agregasi yang function keempat yaitu ada max. Nah ini kita mau cari unit order. Jadi per store-nya itu ada berapa sih maksimal unit ordernya? Nah di sini tuh udah kita dapat hasilnya itu 196, 195, 184, 186 dan 197 itu masing-masing dari setiap store. Iya betul. Selanjutnya ada function count. Nah function count ini mau buat apa? Nah kita itu mau hitung total transaksi di berbagai store. Maksudnya kayak misalnya di store 1 itu transaksinya ada berapa totalnya. Nah di sini kita cari itu ada 15, 15, 12, 15 dan 15. Kemudian
Oke, terima kasih telah Selesai. menyaksikan presentasi dari saudari kita Mutiara Safitri. Kurang lebih yang mohon maaf, apabila ada kata salah mohon dimaafkan, dan apabila ada kata benar mohon didoakan. Yeay. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video kami. Kami pamit undur diri. Saya Muhammad dari Khatami. Saya Mutiara Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.